akhirnya sampai juga nih di tempat Pak Suryana yang mengelola dari homestay dan camping ground Citalahap. Di sini wah, ada macam-macam ya, ada informasi-informasi terkait dengan homestay, camping ground, tour guide dan lain-lain. Dan ada warung juga ya buat perbekalan. Dan di sini juga ada air terjun atau curug ya teman-teman, Curug Macan, Curug Cikuda Paeh. Ini teleponnya ya, jadi kita mau istirahat dulu dan tendanya lagi disiapin, baru kita nanti ke bawah buat ke area camping groundnya. Untuk mobilnya jenis apa? Kita dianterin sama si Akang nih buat ke tempat camping groundnya, dan dia nanti yang gelar camping groundnya teman-teman. Karena di sini nggak ada sinyal, saya harus beli voucher dulu internet biar bisa nyambung, bisa ngabarin teman ataupun keluarga. Karena ini bener-bener di tengah hutan Halimun Salak ya, walaupun ada pemukiman tapi pemukiman ini tuh dikelilingi hutan halimun. Dan udah kedengeran suara tonggeret. Ya Dan ya. Tonggeret. Khas hutan. Khas hutan. Air camp di sini ternyata. Wah, keren banget sih. Wah, tempatnya cas deh. Lalu ntar ngecas nanti. Nginep di sini aja ya. Kayak musola. Di sini ada musola, teman-teman, ada tempat ngecas juga ya. Jadi nggak perlu khawatir, dan ada air juga. Tapi di sini ada toilet ya. Sebelah mana gitu? Jadi lagi digelar dulu nih tendanya, biar rapih semuanya. Kita milih paling pojok. Ini paling pojok teman-teman. Tapi ada colokan listrik ternyata di sini, jos banget ini. Airnya jernih. Wah, keren pokoknya. Ini udah selesai ya, tendanya udah dirakitin. Dipasangin. Kita di sini langsung menghadap ke sungai dan ke sana ke hutan. Bener-bener hutan ya. Ya, seperti inilah hutan Halimun Salak. Lebat dan rapat, teman-teman. Jadi saya udah standby di sini. Teman saya tadi lagi ngambil kopi sama sendok segala macem ya. Ketinggalan di jok motor. Ini logistiknya mulai dari sayuran, pop mie, ada kacang cemilan, sama dumpling. Buat nanti malam dumpling. Habis ini mau makan pop mie dulu, malam dumpling, besok pagi sisa dumpling sama ya Indomie mie instan ya, mie sedap. Ini juga ada kompor nyewa, terus ada tempat mangkok gede ya, nyewa juga. Ini saya bawa sendiri, dan sekarang saya masih nungguin ini nih, kabar voucher katanya yang jualnya lagi keluar dulu, lagi ada festival volley tadi di atas yang kita ngelewatin itu. Karena di sini nggak ada sinyal sama sekali, nggak ada bisa WA ataupun telepon teman-teman. Bisanya di sini tuh kartu Indosat bisa katanya. Aman kalau Indosat. Selain Indosat tuh nggak bisa. Telkomsel katanya masih bisa sedikit-sedikit. Nah, ini saya pakai kartu BYU sama XL. Ya, di sini batangnya full ya. Cuman ketika di ini hanya panggilan darurat. Jadi ya percuma. Oke guys, kita lagi masak. Ini nih pop mie. Sini ada campur tom yum. Dan di sini ada sayuran ya. Kopi dadakan. Iya. Dadak. Mantap, buset banyak banget ya. Oke guys, hidangan sore hari ini. Dumpling, sayuran, dan pop mie.
Ini versi pedesnya guys. Ini versi kalemnya. Dan suasana mau maghrib, gelap, lampunya mati guys. Waduh, gimana nih nanti malam nih? Aman lah pokoknya mah. Asal jangan ada macan lewat aja. Oke guys, jadi kita mau pindah tenda nih dari pojok ke situ karena sinyal wifi-nya kagak nyampe. Di pojok enak ya, gelap, sunyi, cuman nggak nyampe sinyal wifi-nya guys. Jadi kita mau pindahin ini, kita gotong guys. Oke teman-teman, tenda udah pindah dari ujung sana ke sini ya. Ini kita mau masang pasak dulu nih. Nah, kalau di sini sinyal wifi-nya ada teman-teman, nyambung tuh, full. Di sini sinyal wifi-nya full, bisa teman-teman lihat ya. Tuh, masuk juga pesan-pesan WA. Mungkin si Abah Suryana kaget tiba-tiba tenda pindah ke sini. Nah, di sini teman-teman tendanya posisi yang barunya ya. Jadi lebih dekat ke sinyal wifi sih sebenarnya. Ini ada tempat sampah dan ada colokan di sebelah situ tuh. Nah, itu colokan teman-teman. Ini barang-barangnya tadi di sebelah sana ya. Diungsikan terlebih dahulu. Baru habis ini kita pindahin ke sini lagi buat istirahat malam hari. Kita masak-masak dulu nih, jam 22, jam 10 malam. Kita masak-masak apa nih Dan ya? Tom yum. Tom yum. Ini pakai emergency blanket supaya nggak bocor ya, supaya nggak rembes ke dalam. Pemandangannya kayak gini, udaranya lumayan dingin ya, cuman secangkir kopi ini menghangatkan seluruh badan. Dan samping ini sungai, seberangnya itu hutan Halimun Salak yang tinggi banget pohonnya teman-teman. Dengan ciri khasnya memang Gunung Salak tuh hutan-hutannya yang pohon itu rapet ya vegetasinya. Fasilitasnya oke, di sini ada charger. Tadi saya habis charger power bank sama baterai drone ya. Buat besok nih, mudah-mudahan besok cuacanya mendukung buat nerbangin drone, view-nya bagus. Ya selebihnya oke sih. Pelayanannya bagus, Pak Suryananya juga ramah banget teman-teman. Mantap. Jadi sekarang jam 5:21. Di sini sepanjang malam sampai saat ini pun masih gerimis ya. Tapi semalam lebih gede lagi gerimisnya teman-teman. Jadi benar-benar dingin banget cuacanya itu. Suhunya di sini kita cek 18 derajat. Kalau semalam kayaknya tembus 15 derajat kayaknya teman-teman. Karena berasa banget perbedaan suhunya pas tadi semalam tidur ya. Biasanya sampai 23. Baju tambah jaket. Jadi buat teman-teman yang mau kesini, kondisinya cuacanya nggak nentu ya. Lebih baik bawa jaket yang tebal biar lebih nyenyak tidurnya ya. Kita juga lagi rebus air sama air hangat nih biar menghangatkan badan. Cuman ada satu orang lagi, satu tenda lagi di pojok sana tempat saya sebelumnya. Dan cuacanya mendung, berangin juga, jadi dingin banget guys. Kita lihat suasana sungainya ya. Nah, sungainya kayak gini. Airnya walaupun hujan ya, ngalirnya tetap segini-segini aja dan jernih banget. Jernih banget airnya. Kita mau lihat fasilitas toilet ya. Yang ada di atas, katanya ada toilet.
Saya mau lihat. Dan ini bisa bawa motor ke sini ya aslinya. Motor bisa sampai ke samping tenda. Cuman kalau lagi jeblok kayak gini, ya nggak recommended ya, susah juga jalannya. Nah, toiletnya ada di atas katanya. Jadi saya mau coba lihat. Dingin banget. Nah ini toiletnya kayak gini. Ada 4 berarti total ya. Cuman 2 sih yang ada pintunya. Nah motor dari sana teman-teman, motor dari sana. Terus ke sini ya. Dan turun lewat sini teman-teman. Ya harus pakai motor trail sih. Harus pakai motor trail. Atau KLX yang model-model gitu baru mantap nih lewat sini. Sekarang jam 10 lebih 33 menit ya, setengah 11. Udah packing-packing, udah beres-beres, udah rapi pokoknya. Cuaca berawan ya teman-teman ya, dari pagi, dari kemarin sampai sekarang matahari masih malu-malu muncul ya. Udah beres semua, kita beranjak ke atas untuk ngambil motor di parkiran dan juga pembayaran teman-teman. Tenda dan tiket masuk apa segala macam ya, ada di listnya sih sebenarnya sih. Oke, silakan simak terus teman-teman. Nanti saya pulang, kemarin kan lewat Desa Malasari ya, lewat Nanggung. Nah nanti bakalan lewat Cianten, lewat Cikaniki, Cipete, Cianten, nembus-nembus nanti di Lewiliang teman-teman ya. Dan bakalan saya buat video yang berbeda buat teman-teman yang mau camping ya, walaupun jalanannya masih rusak ya. Jadi buat mobil pada saat ini masih belum bisa melewati melalui jalur Malasari ya, karena masih ditutup, proyeknya masih belum selesai. Mobil satu-satunya jalan lewat ke Cikaniki, ke Bandungan, Cipete, lewat Sukabumi. Itu teman-teman. Nah kurang lebih kayak gini ya. Ini jalan menuju ke perkemahan Citalahap, tembus ke Cikaniki. Nah, nanti saya mau lanjut. Kalau saya kemarin kan saya dari sana ya, dari Jalan Prabu Mulyasar, tembusnya dari Nanggung ya, Kecamatan Nanggung, terus nyampe sini. Nah, saya pulang nggak balik lewat sini, tapi terus tembus yang ke arah Sukabumi. Nah, ke Cikaniki, Cikaniki nanti terus saya melewati gunung, ke Bandungan, tembus Cipete, nanti balik lagi. Bisa tembus ke Lewiliang teman-teman. Billingnya ya, jadi keren banget. Di sini tuh satu pintu bayar ke wisata, semua wisata yang ada di area ini di Malasari maupun Cikaniki melalui Abah Suryana teman-teman ya. Ini murmur banget sih, pelayanan juga bagus, abahnya juga ramah dan recommended banget teman-teman ya. Jadi di sini tuh nggak ada pungli teman-teman. Biasanya kan kalau masuk ke area wisata Halimun ya, contoh di Gunung Salak di sana, Gunung Bunder itu banyak punglinya ya, lewat jalan Gunung Bunder bayar lagi, termasuk bayar lagi. Kalau ini enggak, langsung satu pintu jelas jadinya. Dan semua ini tadi ceritain sama si Abah, balik lagi ke masyarakat karena ini swadaya masyarakat semuanya. Dan ada juga andil dari pihak manajemen Taman Nasional Gunung Halimunnya, dapat juga persenannya teman-teman. Jadi intinya satu pintu, nggak perlu takut ada pungli kalau kesini ya teman-teman.